Kemudian akan saya tampilkan proses dari pijat bomesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Rina Novitasari. Saya selaku Bidan Desa di Desa Pulutan Kulon, UPTD Puskesmas Woryantoro. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Bidan Desa Pulutan Kulon akan membagikan inovasi dalam rangka pencegahan dan pengentasan kasus stunting. Nama inovasi dari Desa Pulutan Kulon yaitu Manis di Bom Ceting, yaitu masa nifas dilakukan bomesis untuk cegah stunting di Desa Pulutan Kulon. Dalam rangka pencegahan kasus stunting di Desa Pulutan Kulon, inovasi ini sudah dilakukan semenjak tahun dari 2021. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses bomesis adalah persiapan alat. Yang pertama, kita siapkan baskom yang berisi dengan air hangat. Kemudian kita siapkan 2 handuk. Kemudian kita siapkan waslap. Kemudian ada kasa bersih serta baby oil. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah persiapan dari pasien, di mana kita akan membuat jadwal dengan ibu atau pasien. Ibu atau pasien bersedia untuk melakukan tindakan pemijatan bomesis, hari dan jam berapa kita lakukan penjadwalan. Kemudian persiapan selanjutnya yaitu persiapan tempat. Kita lakukan biasanya di tempat ibu, kemudian tempatnya disesuaikan, yang penting itu harus dalam keadaan yang bersih, kemudian cukup penerangan, kemudian suhu ruangan tidak terlalu dingin, kemudian kita lakukan persetujuan atau informed consent dengan ibu pasien. Langkah yang pertama adalah kita persiapkan ibu atau pasien, kita persilakan untuk duduk di kursi. Kita menggunakan kursi yang ada sandarannya. Kemudian kita persilahkan ibu untuk duduk di kursi dengan posisi ibu yang menghadap ke sandaran kursi. Kemudian tangannya melipat atas dan bawah, disenderkan ke bagian atas sandaran kursi. Kemudian bagian kepalanya menyandar di atas tangan tersebut dengan posisi bisa miring ke kanan atau ke kiri atau menunduk dengan posisi senyaman mungkin. Kemudian setelah itu, sebelum kita melakukan tindakan, kita sudah melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir sesuai dengan 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya mempersilahkan ibu untuk membuka bajunya yang bagian atas ya. Karena nanti akan dilakukan pemijatan di bagian atas. Kemudian juga bagian penyangga BH-nya kita lepas dahulu. Selanjutnya posisikan 1 handuk di bagian bawah payudara atau bisa juga di atas paha ibu ya. Di sini untuk menopang apabila nanti ada air susu yang keluar pada saat dilakukan pemijatan. Pemijatan yang pertama adalah di bagian punggung ibu. Kita lakukan pemijatan di sekitar tengkuk leher ibu dari atas ke bawah, kemudian menyamping ke arah kanan kiri bahu ibu. Pemijatan ini dilakukan dengan jempol, jempol keduanya, kemudian dengan tangan menggenggam, nanti dengan gerakan menekan, kemudian lakukan pemijatan ke bawah, kemudian ditarik ke kanan, samping kanan dan kiri. Sebelumnya kita berikan tangan menggunakan baby oil ya, supaya nanti tidak kasar apabila mengenai kulit dari ibu. Yang pertama, lakukan pemijatan dari atas ke bawah,
kemudian menyamping ke kanan dan ke kiri. Lakukan sedikit dengan penekanan, tapi dengan halus. Pemijatan ini dilakukan kurang lebih selama 2 menit. Pemijatan ini akan menghasilkan atau mengeluarkan hormon sehingga menjadi ibu lebih rileks. Kemudian pemijatan yang kedua, masih pemijatan dari arah tengkuk kemudian ke bawah di bagian sampai dengan bagian tulang belikat atau batasnya itu tali BH di antara tulang belakang pasien. Kita lakukan dengan masih menggunakan jempol dan tangan menggenggam. Kemudian kita lakukan penekanan di antara 2 jari, kemudian kita putar ke arah keluar. 1, 2, 3, turun lagi, 1, 2, 3, turun lagi, 1, 2, 3, sampai dengan tulang belikat. Pemijatan ini dilakukan sama kurang lebih 2 menit. Untuk selanjutnya, posisikan ibu menghadap ke kita, ke petugas yang memijat, karena akan dilakukan pemijatan di bagian payudara. Kita kasih baby oil lagi supaya tidak kering. Kemudian kita lakukan pembersihan dulu untuk di area sekitar punting ibu, karena untuk membersihkan mungkin ada kotoran-kotoran atau kerak-kerak di sekitar areola. Kita lakukan pengompresan supaya nanti kotorannya bisa keluar. Begitu pula areola yang bagian kiri. Ini kurang lebih 1 menit saja. Kemudian bisa kita lakukan penekanan untuk membersihkan, sehingga begitunya dengan bersih, air susu bisa keluar dengan lancar. Setelah itu kita lakukan pemijatan di sekitar payudara ibu, yaitu di iga kedua. Kita tarik garisnya dari arah punting ke atas payudara ibu. Dan ini adalah iga kedua. Sama kita lakukan penekanan yang kuat dan halus dengan kita putar ke arah keluar. Kurang lebih juga dilakukan 2 menit. Seperti ini. Kemudian kita turun ke iga ketiga, kita tarik ke bawah. Sama kita lakukan penekanan, kita putar ke arah keluar. Kemudian di iga kelima ini berada di bawah payudara, masih sejajar dengan punting. Sama kita lakukan penekanan dan arah keluar. Lakukan secara halus, perlahan, sama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, lakukan penekanan masih dengan menggunakan jempol, di tengah-tengah payudara ibu di bagian dada, sama dengan arah menekan yang kuat dan halus serta arah memutar keluar. Ini juga selama kurang lebih 2 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memposisikan tangan kita 4 jari di bagian bawah payudara menyangga dengan searah jarum jam angka 6, kemudian yang bagian jempol di atas payudara dengan arah jarum jam angka 12. Nah, jarak antara tangan kita pemijat dengan punting itu sekitar 1 cm. Kemudian kita lakukan penekanan dari yang tangan bagian bawah itu melakukan penekanan atau dorongan ke atas. Kemudian yang bagian jempol itu melakukan dorongan ke bawah, semua ke arah punting. Sehingga ini diharapkan penekanan ini akan bisa mengosongkan sinus lactoferus menjadi kosong dan nanti akan memproduksi ASI kembali. Nah, ini juga akan dilakukan di bagian payudara samping kiri. Dengan adanya pemijatan ini diharapkan akan memunculkan relaksasi kepada ibu sehingga ASI-nya bisa keluar dengan lancar. Selanjutnya kita lakukan pembersihan. Tadi minyak-minyak dari baby oil kita bersihkan bagian sampai tulang
belakangin punggung ke tengkuk nggih. Kemudian kita keringkan. Kemudian kita pasangkan kembali BH dan baju dari ibunya. Sambil memasangkan, kita juga menanyakan ke ibu bagaimana reaksi setelah kita melakukan pemijatan. Biasanya akan terjadi reaksi, biasanya payudaranya seperti memproduksi ASI itu seperti agak kencang ya, jadi akan produksi ASI lebih banyak. Kemudian kita bereskan alat-alatnya lagi. Demikian pemijatan bomesis yang kita lakukan pada saat ibu nifas, sehingga bisa memberikan ASI-nya, produksinya lebih banyak, bisa memberikan ASI eksklusif sampai dengan bayi 2 tahun, sehingga bebas atau pencegahan dari kasus stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.